Assalamualaikum, halo semua. Kali ini yuk kita bikin masakan yang disukai sama anak-anak. Cara bikinnya mudah dan ini bahan-bahannya juga simple banget. Dan masakan ini bisa juga loh dijadiin buat jadi ide jualan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bikin. Bahan pertama yang harus kita siapin yaitu sosis. Untuk sosisnya bebas, bisa pakai merek apa aja ya. Kemudian di sini aku pakai 1 buah mie. Aku pakai mie-nya Indomie, tapi ini nggak pakai bumbunya ya. Kemudian aku juga pakai 1 butir telur. Ini nanti untuk bahan pencelup aja. Pas nanti sosisnya mau digoreng. Dan kemudian ada merica bubuk, ada kaldu bubuk, dan juga kita pakai garam pastinya. Oke, lanjut kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama, panaskan dulu air. Kemudian ini kita rebus mie-nya dulu. Kita rebus sampai matang, tapi jangan yang terlalu lembek gitu loh jadinya mie-nya. Dan sambil nunggu mie-nya matang, kita lanjut ke sosisnya. Ini sosisnya aku belah menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih panjang sosisnya, bisa dibelah 2 aja, atau jangan dibelah juga boleh-boleh aja. Tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Beralih dari situ, ini mie-nya juga udah matang ternyata. Ini udah bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Ini kalau teman-teman misalnya mau cuci lagi boleh, tapi ini aku nggak cuci lagi. Tinggal ditirisin aja, kayak gini. Kemudian diletak di piring. Dan udah, ini tinggal kita bentuk-bentuk aja. Kalau menurut aku pribadi setelah nyobain ini, alangkah lebih bagusnya bumbu dari mie-nya itu dipakein sih biar ada sedikit rasanya. Soalnya kalau gini aja agak hambar-hambar gitu rasanya. Nah, ini mie-nya kita lilit-lilitkan ke tengah-tengah sosisnya. Kalau udah kita agak tekan-tekan sedikit, kepal-kepalkan supaya mie-nya lengket ya. Jadi nanti hasilnya mie-nya itu nggak kemana-mana. Nah, terus biar nanti agak mekar-mekar dikit gitu sosisnya, ini aku belah 1 bagian aja. Dibelah 4 kayak gini, jadi nanti hasilnya pas digoreng ya nggak polos-polos banget gitu sosisnya. Dan lakukan hal yang sama untuk sosis yang lain ya. Kita ambil mie-nya secukupnya aja. Kemudian digulung-gulungkan ke bagian tengah-tengah sosisnya seperti ini. Dan kalau nanti mie-nya udah dirasa cukup, kita agak tekan-tekan, kita kepal-kepalkan sedikit supaya mie-nya lengket. Dan kalau misalnya udah 1 bagian dari sosisnya, kita belah menjadi 4 bagian kayak gini. Dan udah kayak gini aja. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya pas semua sosis udah selesai dibentuk. Kita lanjut, kita pecahin 1 butir telur yang tadi. Kemudian ini aku tambahkan sedikit aja garam. Dan juga sedikit merica bubuk. Ini aku nggak tambahin lagi kaldu bubuk, soalnya takut nanti telurnya malah jadi asin. Kita kocok lepas telurnya. Dan kalau misalnya ini udah, tinggal kita masukin aja sosis yang udah kita bentuk tadi ke telurnya. Kita campurkan sampai semua bagian dari sosisnya terkena ke telur ya. Dan kalau udah kayak gini, ini tinggal kita goreng aja. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan ini minyaknya udah dipanasin terlebih dahulu. Tapi ya jangan terlalu panas dibuat minyaknya. Cukup agak sedikit hangat aja. Kemudian kita masukkan sosisnya. Supaya nanti sosisnya yang kita belah tadi menjadi mekar gitu. Karena kalau misalnya minyaknya terlalu panas, nanti hasil sosisnya nggak bakal mekar. Dan jangan lupa ini kita balik supaya matangnya lebih merata. Tapi ternyata teman-teman, ini kan udah mau hampir matang ya. Tapi sosisnya nggak mekar yang kita belah tadi. Nah, aku akalin. Mungkin karena sebelumnya tadi kita celupkan dulu ke telur, jadi yang dibelah itu lengket lagi ya. Nah, ini aku akalin lagi, aku gunting bagian yang udah dibelah tadi, kemudian digoreng lagi. Dan meskipun hasilnya yang nggak semekar yang diharapkan, tapi ini udah lumayan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan ini udah mateng, ini tinggal kita angkat aja dan kita tirisin biar nanti minyaknya nggak terlalu banyak. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Kalau menurut aku, ini kalau dicocol pakai saus, rasanya enak. Karena masih ada rasa dari sausnya. Tapi kalau misalnya dimakan kayak gini aja ya nggak terlalu sih teman-teman. Kalau misalnya mau ada rasanya mungkin mie-nya agak dibumbuin gitu ya biar nanti nggak terlalu hambar. Karena yang terasa cuman rasa garam dari telurnya aja. Tapi meskipun begitu, ini aku kasih ke anak-anakku langsung ludes loh. Oke semua, sampai sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.